Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Nah, kita tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kita tetap dengan menentukan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Agar imun tubuh kita tetap sehat, maka kita harus ceria, semangat, dan juga tak lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Mari kita belajar pada pagi hari ini tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ke-6. Mari kita pelajari lebih lanjut. Wah, kentang ternyata juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Kemarin sudah lihat percobaannya ya, waktu pembelajaran keempat tentang energi listrik menggunakan kentang. Masih ingat ya? Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Masih ingat enggak langkah-langkah membuat aliran listrik dari kentang? Membutuhkan kentang, paku, kemudian kawat tembaga, kemudian kabel dengan penjepit buaya. Masih ingat ya langkah-langkahnya, caranya bagaimana? Kalau lupa, kita simak video kemarin lagi. Itu contoh rangkaian listriknya ya, berasal dari kentang. Yuk kita simak bahan-bahannya. Yang pertama 4 buah kentang. Kemudian 4 paku beton. Kemudian ini 4 kawat tembaga yang berasal dari kabel. Kemudian ini 4 ya. Kemudian ini adalah 2 buah lampu LED. Kemudian ini kabel dengan sudah dilengkapi dengan penjepit buaya. Ada 6 buah kabel ya. Ayo kita simak cara merangkainya. Yuk tancapkan paku beton ke kentang. Kemudian tancapkan kawat tembaga ke kentang. Jadi setiap kawat itu ada 1 paku dan 1 kawat tembaga.
Kemudian ini kawat tembaga itu merupakan pengganti dari uang logam. Tembaga ini kawatnya berkutub positif atau anoda, kemudian paku berkutub negatif atau disebut dengan katoda. Kemudian kita jepit paku ini, kemudian dijepitkan kemudian ke ini kawat tembaga. Jadi selang-seling ya. Jadi kalau kawat tembaga ya dengan paku. Ulangi sampai semua kentang ini diberi kabel. Yang terakhir disisakan nanti untuk menjepit lampu LED-nya ya. Kalau ini belum menyala, dibalik lampunya. Kaki lampu yang panjang dijepit dengan kabel yang berwarna merah, itu positif, dan kemudian yang pendek dengan yang negatif ya. Namun ini kok belum bisa menyala, ya berarti dibalik. Nah, ternyata bisa menyala. Nah, ini lebih jelas ketika lampu ruangan dimatikan untuk sementara. Ini hanya bisa digunakan untuk satu lampu saja ya, kalau dua itu tidak terlalu pas, tapi hanya bisa bergantian ini ya. Ini coba warna hijau juga menyala. Ulang lagi yang warna merah tetap menyala juga. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi.
yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga memiliki kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat dipenuhi. Ya, kita tidak boleh boros energi. Kita harus bijak dalam menggunakan energi. Bisa ya anak-anak? Mengapa kita perlu menghemat energi alternatif? Walaupun energi alternatif, kita perlu menghemat. Alasannya apa ya? Nah, ini alasannya. Kita semua perlu menghemat energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama dan pasokannya mulai menipis. Nah, minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup atau manusia ini ya di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Yaitu bisa digunakan untuk bahan bakar bensin, kemudian solar, nah, pertamak. Nah, kita tiap hari menggunakan itu. Pasokannya semakin menipis. Dan kita perlu menggunakan energi alternatif. Kita juga harus menghemat energi alternatif tersebut agar jumlahnya tidak cepat habis atau tidak menipis. Bisa ya? Manfaat energi alternatif. Satu, yaitu matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, sumber energi pada panel surya, mobil tenaga surya. Nah, di sini untuk sumber energi panel surya biasanya kadang sudah digunakan, yaitu mengambil energi panas matahari, kemudian digunakan untuk menyalakan lampu atau peralatan rumah tangga ya. Kemudian mobil tenaga surya ini belum muncul di Indonesia. Kita masih menggunakan mobil yang berbahan bakar minyak. Kita gunakan terus-menerus, maka jumlahnya akan menipis. Maka ini digunakan untuk mobil tenaga surya, tapi tidak tahu kapan ya. Yang kedua yaitu ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. Yang tiga, angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin penggerak kapal layar. 4. Air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Turbin itu seperti kincir air yang bentuknya sangat besar sekali, maka disebut dengan turbin. 5. Panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 6. Biodiesel dimanfaatkan untuk menggantikan solar, yaitu sebagai bahan bakar mobil dan diesel. Yang ketujuh yaitu gasohol dapat digunakan untuk bahan bakar motor sebagai pengganti bensin. Yang kedelapan yaitu biogas dapat digunakan untuk pengganti LPG dan LNG, yaitu pengganti bahan bakar kompor. Yaitu kemarin bahan bakar kompor bisa digunakan dari bahan biogas, yaitu bahan dari kotoran ternak, ya, bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor. Paham anak tentang energi alternatif? Mari kita simak bacaan berikut ya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Nah, di sini mobil yang menggunakan bahan bakar gas itu sudah ada. Mungkin kalian pernah naik BRT ya. Itu juga berbahan bakar gas ya. Namun kalau untuk mobil-mobil yang lain atau bis yang umum yang lain belum menggunakan bahan bakar gas, hanya masih menggunakan bahan bakar minyak atau BBM ya.
Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Selama memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk diminum, mandi, pengairan, dan pembangkit listrik. Maka kita juga harus menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita merusak lingkungan kita. Misalnya buang sampah sembarangan, misal buang sampah di sungai, itu juga akan membuat lingkungan kita tidak baik. Buang sampah di sungai, akibatnya banjir. Nah, apa yang kita tanam, kita juga akan menuai tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan kewajiban sebelum menerima hak. Misalnya kamu sebelum meminta uang ke orang tuamu, kamu berkewajiban membantu orang tuamu. Siapa di sini yang sudah membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, biasakan ya membantu orang tua agar pekerjaan orang tua menjadi lebih ringan dan orang tua juga akan lebih sayang pada kalian. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan, jelaskan. 1. Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti menghemat bahan bakar minyak. Yang kedua yaitu membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Yang ketiga, menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas, kita dapat menghemat bahan bakar minyak. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita, karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus, maka akan habis. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Nah, tadi sudah kewajiban kita, yaitu merawat. Sekarang hak kita terhadap lingkungan. Apa saja ya? 1. Memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Kedua, yaitu memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Ketiga, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit listrik. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Nah, kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, contohnya tadi kita sebagai anak membantu orang tua, misalnya mencuci piring, menyapu, mengepel. Nah, itu kewajiban kalian.
hak yang kalian dapat apa? Nah, mungkin uang saku, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yaitu merupakan hak kalian. Mendapat perlindungan, itu juga termasuk hak kalian. Jadi hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Paham ya anak-anak? Nah, kalian tadi sudah belajar tentang mengingat kembali membuat rangkaian energi alternatif dari kentang ya. Kemudian hak dan kewajiban terhadap lingkungan, dan kita harus bijak dalam menggunakan energi, tidak boleh boros. Dan tadi sudah mempelajari tentang manfaat dari energi alternatif. Nah, kita harus tetap ingat hak dan kewajiban kita harus lakukan secara seimbang. Jangan berat sebelah ya, agar nanti terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, demikian pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ke-6. Bisa disampaikan ya, bila belum paham bisa ditanyakan, bila sudah paham berarti sudah bagus ya. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.